Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Bang Nas. Saya Sari Gayatullah Nasution. Oke, saya akan menjawab pertanyaan kawan-kawan terkait masalah PHK. Ya, jadi di sini ada sebuah pertanyaan ya, Bang Nas. Saya bekerja di kapal, menjadi kru kapal dan sudah 3 bulan bekerja. Tapi sebelumnya saya sudah memiliki kontrak 6 bulan. Namun kapal tersebut akan dijual dan kru akan diberhentikan dari pekerjaan. Nah, apa aja sih Bang hak kru kapal yang saya terima, terus mohon dasar hukumnya. Oke, baik ya, Anda sebagai pekerja kontrak atau tadi saya sebut adalah sebagai PKWT, itu pekerja dengan perjanjian kerja waktu ya. PKWT menurut pasal 1 angka 10 PP 35/2021 adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau pekerjaan tertentu. Adapun khusus terkait kelautan awak kapal ya, yang di PHK karena kapal dijual, maka kita mengacu kepada pasal 27 PP 7/2000 ya, dimana dalam hal ini pengusaha wajib membayar pesangon ya, yang isinya apabila terjadi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha angkutan di perairan karena kapal musnah atau tenggelam, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar pesangon ya kepada awak kapal yang bersangkutan sebesar 2 kali penghasilan bulan terakhir dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, lalu yang kedua, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha angkutan ya di perairan karena kapal dianggurkan, dijual. Nah, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar pesangon kepada awak kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam hal pembayaran pesangon itu berdasarkan pasal 27 PP 7/2000 tersebut, maka penghitungan dan pengaturannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan peraturan turunan lainnya. Ya. Lalu juga nanti bicara juga ada hak atas ganti rugi dan uang kompensasi pekerja PKWT. Nah, kita harus juga perhatikan bahwa berdasarkan pasal 81 angka 16 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah pasal sebelumnya itu pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja berakhir apabila satu, pekerja meninggal dunia ya. Yang kedua, jangka waktu kerja perjanjian itu sudah berakhir. Yang ketiga, selesainya suatu pekerjaan tertentu, artinya pekerjaan sudah selesai. Lalu yang keempat, adanya putusan pengadilan dan atau putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial yang telah mempunyai hukum tetap ya. Lalu yang kelima, adanya keadaan atau kejadian tertentu dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Nah, jika dalam hal ini salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, bukan karena salah satu ketentuan di atas ya, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu kerjanya, waktu berakhirnya jangka waktu pekerjaan dia ya, dalam jangka waktu perjanjian pekerjaannya. Jadi misalnya dia kontrak kerjanya 6 bulan, tiba-tiba diputus kontrak pada saat 3 bulan ya. Nah, itu harus dibayar selama tidak ada dalam ketentuan di pasal 81 angka 16 Undang-Undang Cipta Kerja, maka selama 3 bulan ke depan ya dia harus membayar. Nah, 3 bulan sisanya sesuai ketentuan kontrak misalnya selama 6 bulan dia harus membayar ya. Kurang lebih begitu kawan-kawan.